Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alia Zahra Ibrahim Estad, MSI. Perkenalkan, nama saya Nurul Salija Putri Jusnaid. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil dari materi saya mengenai jaminan kesehatan nasional. Baik, adapun latar belakang JKN, kesehatan adalah aspek penting yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan pembangunan negara. Setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang layak, namun tidak semua memiliki kemampuan ekonomi untuk mengaksesnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu JKN, sejak 2014. Dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk tanpa terbebani biaya tinggi. JKN juga diharapkan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mewujudkan keadilan sosial. Namun, tantangan seperti keterbatasan fasilitas, pembiayaan, dan pemahaman masyarakat masih ada. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat program JKN. Tujuan pelaksanaan program yang pertama yaitu menjamin hak warga negara atas pelayanan kesehatan, mewujudkan pemerataan akses pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan finansial dari biaya kesehatan tinggi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam kesehatan. Selanjutnya, menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan, mendorong peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan, dan terakhir mendukung pembangunan nasional di bidang kesehatan. Yaitu manfaat program. Yang pertama itu bagi anak dan keluarga, akses layanan kesehatan sejak dini, mengurangi beban biaya, meningkatkan rasa aman, mendukung tumbuh kembang anak, dan meningkatkan kesadaran kesehatan. Selanjutnya, bagi masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan, mengurangi kesenjangan sosial, mendorong produktivitas, memperluas jangkauan layanan, dan menumbuhkan solidaritas sosial. Dan terakhir yaitu bagi pemerintah, mewujudkan amanat konstitusi, mengandalkan pembiayaan kesehatan, dan meningkatkan efisiensi, mendukung peningkatan kualitas, dan menyediakan data kebijakan. Selanjutnya itu mengenal jaminan kesehatan nasional. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk di Indonesia. Dimulai pada 1 Januari 2014, JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. JKN berlandaskan prinsip asuransi sosial, gotong royong, dan efektivitas, memastikan setiap peserta mendapat pelayanan sesuai kebutuhan medis tanpa memandang besar iuran. Peserta terbagi menjadi penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya dibayar pemerintah, dan non-PBI yang membayar mandiri atau melalui pemberi kerja. Yaitu manfaat JKN mencakup pelayanan kesehatan dari tingkat pertama hingga rujukan lanjutan, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. JKN berperan strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung produktivitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi pembangunan SDM di Indonesia. Selanjutnya itu analisis biaya program JKN. Komponen utama yang pertama itu meliputi biaya pelayanan kesehatan atau klaim fasilitas kesehatan, biaya operasional BPJS Kesehatan, serta biaya administrasi dan pengelolaan sistem pembayaran layanan menggunakan sistem Kapitas untuk tingkat dan INA CBGS untuk rumah sakit. Selanjutnya, biaya penyakit katastropik, penyakit seperti jantung, kanker, dan gagal ginjal membebani pembiayaan JKN secara signifikan. Pengendalian biaya melalui upaya promotif dan preventif sangat krusial. Selanjutnya itu tantangan defisit, ketidakseimbangan antara pendapatan iuran
dan pengeluaran klaim sering menyebabkan defisit. Peningkatan jumlah peserta dan pemanfaat layanan tidak selalu diimbangi kepatuhan pembayaran iuran, terutama dari peserta mandiri. Yang terakhir yaitu efisiensi sumber daya, distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan yang tidak merata menyebabkan perbedaan biaya dan kualitas layanan. Rujukan berlebihan ke rumah sakit di daerah dengan fasilitas teratas meningkatkan biaya. Selanjutnya itu teknik analisis evaluasi JKN. Yang pertama itu analisis biaya manfaat CBA, membandingkan total biaya dengan manfaat ekonomi dan sosial dalam satuan moneter, jika net benefit atau BCR. Yang pertama itu program layak secara ekonomi, manfaat bisa berupa penghematan biaya kesehatan, peningkatan produktivitas, dan penurunan angka kematian. Yaitu analisis aktuaria, memproyeksikan keseimbangan YKN termasuk pendapatan iuran dan pengeluaran klaim di masa depan. Penting untuk menilai risiko keuangan dan menjaga keseimbangan dan jaminan sosial. Yaitu analisis biaya efektivitas CA, menilai biaya untuk mencapai hasil kesehatan tertentu, misalnya penurunan angka kesakitan atau peningkatan harapan hidup, tanpa mengonversi ke nilaian uang. Semakin kecil CR, semakin efisien program. Selanjutnya itu analisis kebijakan, mengevaluasi dampak regulasi dan perubahan kebajikan terhadap pelaksanaan JKN, termasuk analisis pemangku kepentingan, implementasi dan dapat terhadap akses serta mutu layanan. Yaitu analisis bahan penyakit, mengukur dampak penyakit terhadap kesehatan masyarakat dan pembiayaan JKN, sering membantu mengidentifikasi penyakit prioritas yang memerlukan pembiayaan yang besar. Baik, selanjutnya yaitu hasil perhitungan dan interpretasi data. Analisis rincian biaya JKN menunjukkan bahwa biaya pelayanan rujukan tingkat lanjutan adalah komponen terbesar 58,30%, diikuti pelayanan kesehatan tingkat pertama 20,8% dan penyakit katastrofik 12,5%. Ini mengindikasikan orientasi kuratif JKN dan perlunya penguatan layanan promotif dan preventif. Baik, selanjutnya yaitu analisis data. Baik, selanjutnya ada analisis biaya manfaat atau CBA. Data efektivitas dan manfaat sosial yang digunakan dalam perhitungan berikut merupakan estimasi atau simulasi untuk menunjukkan rasio efisiensi program berdasarkan teori ekonomi kesehatan. Ulang dan saran, program JKN adalah kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk menunjukkan akses pelayanan kesehatan yang adil, yang merata, dan terjangkau. JKN telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan dan perlindungan finansial masyarakat. Pembiayaan JKN masih didominasi oleh pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dan penyakit katastrofik, menunjukkan orientasi kuratif. Meskipun biaya per kapita terjangkau, kelanjutan PJKN menghadapi tantangan akibat utilisasi layanan tinggi, ketimpangan fasilitas, dan kepatuhan iuran yang belum optimal. Interpretasi data melalui berbagai pendekatan ICA, CA, CBA, dan CUA menunjukkan JKN layak secara ekonomi dan memberikan manfaat besar. Peningkatan efisiensi pembiayaan dapat melakukan melalui penguatan layanan kesehatan tingkat pertama, optimalisasi upaya promotif dan preventif, serta pengendalian biaya berbasis nilai. Sarannya bagi pembaca, tingkatkan pemahaman tentang JKN partisipasi aktif dalam kepatuhan iuran dan pemanfaat layanan secara bijak. Baik, mungkin itu saja hasil dari pemaparan materi saya mengenai jaminan kesehatan nasional. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.